yang kau inginkan urusan dunia, maka akan aku segerakan bagi mereka-mereka yang mengkehendaki dan mereka-mereka yang aku kehendaki. Tetapi untuk urusan akhirat, aku masukkan kau dalam neraka jahanam. Sampai tak tulis juga saya begini. Saya takut jika urusan dunia kita tidak melibatkan Allah di dalam. Karena kita ini sekarang berada di dalam durasi tauhid, dalam kurikulum tauhid. Makanya berhati-hatilah terhadap ajaran-ajaran buku-buku yang ada di luar. Memang sukses dunia diperlukan, tapi akan menjadi sesuatu kehinaan jika duniamu itu sukses, kamu tanpa melibatkan Tuhan di dalam. Ya, sebagai umat beragama, khususnya kamu agama Islam, kau kafir. Tertutuplah pikiran hati dan perbuatan kepada Allah. Karena kafir itu tertutup, tertutupi ya semuanya. Ya itulah kekafiran pada saat peristiwa itu. Ya bukannya aku jadi menyangkal tentang suatu ajaran wasal, enggak. Saya coba memperbaiki, mencari benang merah antara kita berusaha untuk sukses dunia, juga sukses akhirat. Dan itu pun belum sempurna. Sukses dunia dan akhirat itu belum sempurna. Karena yang nomor satu adalah akhirat. Jika kau bisa menggapai akhiratmu, maka dunia akan mengikuti. Sebenarnya begitu. Dunia itu urusan remeh-temeh. Dunia itu bahasa Arab, bahasa Indonesia dan rendah. Kalau dalam bahasa etimologi bahasa atau bahasa agama, hina dunia itu. Makanya kau tidak diperbolehkan dalam ajaran agama itu ubud dunia. Kamu mencintai kehinaan gitu. Karena dunia itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah rendah. Tapi bahasa etimologi atau bahasa agama hina. Mana jika kamu ubud dunia, mencintai dunia, kamu mencintai kehinaan. Sementara banyak buku-buku acara-acara tentang law of attraction mencapai kesuksesan dunia. Tapi perlu diingat dalam durasi tauhid, dalam kurikulum tauhid, jika kau tidak melibatkan Tuhan dalam peristiwa kehidupanmu, kau kafir. Bisa juga kau ateis. Ya bukannya kita ini merasa benar, tidak, tapi mencoba menempatkan posisi kita dalam durasi umat beragama, bukan gerombolan orang ateis yang tidak percaya hanya Tuhan. Ya, orang tahu itu sudah sadar dan paham bahwa semua ini adalah dia. Maka celakalah orang-orang yang menggunakan pikirannya, menggunakan hatinya, menggunakan kekuatannya, perbuatannya tanpa melibatkan Tuhan. Emang keberadaanmu di dunia ini dari siapa? Memang keberadaanmu kamu di dunia ini mujidi sopo? Dan alam semesta ini tercipta karena siapa? Dan alam semesta ini adanya siapa? Makanya tanamkan jiwa tauhid kuat-kuat, karena peradaban sekarang ini sedang mengarah kepada ubud dunia kematian. Takutnya apa? Begitu materi kau dapatkan, Tuhan kau lupakan. Ini memang skenario alam semesta seperti ini, memang skenario Tuhan semacam ini. Tapi mampukah kamu survive, kamu selamat dalam program sandiwara dunia?
Mana kowe kudu hati-hati. Mana beruntunglah kalian karena energi leluhurmu. Kamu bisa tampil di sini, belajar di sini untuk meneruskan ketauhidan para leluhur. Dengan harapan leluhurmu berharap agar gue selamat. Juga leluhurmu berharap agar lunaslah semua urusan-urusan kejiwaan ini, hingga di bahasanya mereka kembali kepada Tuhannya. Ini memang skenario Tuhan seperti itu. Dan kenapa skenario seperti itu? Memang dunia ini tidak abadi. Skenario cuma begitu. Dan ketidakabadian dunia ini juga hasil pola dari manusia itu sendiri. Tapi bagaimana jiwamu bisa selamat dalam skenario ini? Yang digiring ke sana, sedang digiring untuk kehancuran moralitas, kehancuran tentang pemahaman keagamaan. Salah satu penangkalnya adalah tauhid. Ya buktinya apa? Kamu merasa bahagia, hidupmu tenang dikala kamu punya kekuasaan. Hatimu menjadi bahagia dan tenang dikala hartamu berlimpah. Ini kamu sudah tertipu oleh dunia nih. Semua kan hanya bersifat sementara. Dalam predikat-predikat tertentu, jabatanmu juga sementara, kekuasaanmu juga sementara, harta benda yang kau miliki hanya sementara. Kenapa bisa dikatakan sementara? Mungkin kamu bisa pensiun pada waktu jabatanmu. Mungkin yang awalnya kamu kaya, kamu bisa termiskinkan karena suatu peristiwa kebangkrutan perusahaan. Yang lebih fatal lagi dan yang pasti adalah kematian yang memutuskan semua jabatanmu, memutuskan semua kekuasaanmu, memutuskan semua harta bendamu. Sudah terputus semuanya. Itulah ketidakabadian proses duniawiyah. Tapi mengapa kita digiring ke sana? Ya itu memang skenario. Tapi dikala kamu sudah mengetahui skenario seperti ini, bagaimana kamu bisa selamat dalam kehidupan ini? Seperti kamu sedang naik kapal besar menuju sebuah pelabuhan. Katakanlah di sana pelabuhan atau tempat yang nyaman. Kita tahu ombak untuk menuju pelabuhan atau proses kehidupan yang akan bermuara kepada sesuatu. Begitu kamu menaik kapal, kamu sudah siap-siap punya pelampung. Karena bisa jadi kapal yang kamu tumpangi saat itu terkena ombak, terkena badai, terkena petir. Kamu sudah punya pelampung dan bisa selamat. Lah apa pelampungmu dalam menghadapi peradaban yang sekarang mengarah pada jahiliyah? Ya tauhid itu pelampung untuk menyelamatkan jiwamu. Tapi kalau kita belajar ngaji di sini, ini tentang jiwa. Bagaimana jiwamu bisa selamat ini? Dalam konsep sandiwara dunia yang mengarah kepada jahiliyah, mengarah kepada keberhalaan. Pelampungmu adalah tauhid ini. Orang akan bertanya kalau tidak pernah belajar tauhid, apa sih tauhid itu? Bukankah setiap hari kamu baca asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat tauhid? Tapi coba kamu tanyakan kepada orang luar secara umum, apa bacaan tauhid? Ada dan banyak yang tidak tahu. Yang dia tahu adalah kalimat syahadat. Ya memang iya. Memang iya tuh dua kalimat syahadat. Tapi tahu nggak bahwa dua kalimat syahadat adalah pernyataan ketauhidan? Nah, aku dewi nggak ngerti. Kenapa dari tidur aku bangun tidur berpikir ada apa dengan pikiran? Tiba-tiba saya disuruh berpikir akan kekuatan pikiran. Ya tiba-tiba loh temen ngirim status tentang lu apa yang terkesan.
Ternyata apa yang saya pikirkan coba diberikan rangsangan nih sama alam ini, agar kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam dirimu. Miliki para dajjal ini ngamuk mendengarkan ajaran tauhid ini. Karena dajjal misinya salah satu adalah menghancurkan ketauhidan seseorang. Itu visi dajjal. Lihatlah sekarang dajjal itu berkembang biak dengan sistem-sistem yang dia ciptakan dalam sendi-sendi kehidupan. Kamu tak akan bisa menjalani kehidupan tanpa uang, hingga uang kamu pertuhankan. Kamu mati-matian dari pagi sampai sore, keudaran kepanasan golek duit, seakan-akan uang itu segala-galanya. Tapi dikala kamu cerdas dalam tauhid, uang itu hanya sarana sebagai fasilitas kamu menjalankan kehidupan, bukan tumpuan kehidupanmu agar kau bahagia. Yang memang dalam urusan dunia bisa membahagiakan dirimu, tapi uang tak akan membuat hatimu menemukan hakikat sebagai ketenangan. Enggak akan.